Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Ahmad, mahasiswa Teknik Informatika Uinsus Karyau. Di video kali ini saya akan presentasikan website saya untuk mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis website. Ini adalah progres keempat untuk membuat website. Di sini websitenya saya buat dengan nama Pustaka Buku. Website ini dibuat dengan menggunakan framework Laravel untuk backend-nya. Jadi ini secara otomatis juga mengikuti struktur file dari Laravel. Seperti untuk file model diletakkan di folder model, controller diletakkan di folder controller, di HTTP controller, kemudian untuk view-nya diletakkan di folder resource, di view, lalu dibuatkan struktur untuk layout-nya juga, kemudian untuk autentifikasinya, dan juga untuk route-nya juga diletakkan di folder routes di web.php. Jadi untuk struktur filenya juga mengikuti struktur file dari Laravel. Seperti yang saya bilang tadi, website ini dibuat menggunakan framework Laravel versi 8. Kemudian untuk front end-nya, website ini dibuat menggunakan bantuan Bootstrap. Kita bisa lihat di layout, kemudian di templates.php. Ini adalah layout yang saya buat untuk keseluruhan template di admin ini. Nah, saya memisahkan untuk script-nya di sini. Nah, di sini sudah menginclude seluruh Bootstrap file versi 4.6. Kemudian untuk HTTP request. Di website ini menggunakan 4 metode HTTP request, yaitu post, get, put, dan delete. Kita langsung bisa lihat dari view-nya. Seperti misalnya di sini ada book add untuk menambahkan buku. Di sini menggunakan metode post. Kemudian di sini ada juga book edit. Nah, di book edit ini kita memerlukan ID yang kita ambil dari URL untuk menentukan buku mana yang sedang diklik atau buku mana yang ingin diedit. Untuk proses update-nya di sini menggunakan metode put. Nah, selain itu di website ini juga menggunakan metode delete. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat di route yang digunakan. Di sini saya ketikkan php artisan route list untuk melihat route yang digunakan di website ini. Nah, ini adalah list dari route yang digunakan pada website ini. Kita ambil contoh untuk book. Di sini untuk book index menggunakan metode get untuk menampilkan seluruh book yang ada di website ini. Kemudian ada bookstore, ini untuk menyimpan atau menambah buku menggunakan metode post. Dan kemudian untuk mengupdate buku yang sudah dibuat, ini menggunakan metode put. Dan yang terakhir yaitu untuk menghapus buku yang ada di website ini atau di database menggunakan metode delete. Begitu juga untuk yang lainnya rata-rata menggunakan 4 metode, yaitu get, post, put, dan delete. Selanjutnya untuk session dan cookie. Yang pertama yaitu cookie. Website ini menggunakan cookie. Contohnya seperti ketika kita login. Di sini saya masukkan email dan password, lalu mengklik remember me, lalu kita sign in. Setelah masuk kita lihat di inspect, lalu di aplikasi kita lihat pada cookie. Di website ini menggunakan beberapa cookie, seperti ada pustaka buku session, ada token, ada member tadi. Jadi ketika kita close browser ini, kita buka kembali, kita masuk ke websitenya, maka otomatis langsung login. Di website ini juga menggunakan session untuk menampilkan pesan. Kita lihat di controller seperti book controller ini. Dicontohkan di sini misalnya kita menambahkan sebuah buku. Nah, ketika buku itu berhasil ditambahkan, kita mengirim session dengan nama sukses, key-nya sukses, dan value-nya buku berhasil ditambahkan. Begitu juga jika proses update selesai dan berhasil, kita menambahkan session dengan key-nya info dan value-nya buku berhasil diubah. Begitu juga jika kita menghapus buku, kita mengirim session dengan key delete dan value-nya buku berhasil dihapus. Nah, session ini kita ambil dari view-nya. Kita lihat di books index di sini. Kita mengambil dulu session jika ada. Session diambil dalam key sukses atau info atau delete. Dan nanti akan menampilkan pesan yang kita kirimkan melalui session. Kita contohkan langsung. Di sini kita tambah buku. Kita pilih nama penulisnya misalnya Napoleon Hill. Lalu kita buat judul bukunya misalnya Atomic Habit. Penerbitnya kita buat Gramedia Pustaka. Tahun terbitnya misalnya 2017. ISBN-nya kita buat dulu. Ini masih asal-asalan ya, data dummy kita buat. Lalu kita simpan. Nah, di sini akan ada session yang kita terima, yaitu buku berhasil ditambahkan. Begitu juga jika kita edit buku ini, kita ganti nama penulisnya menjadi J. Luvina misalnya, lalu kita simpan, maka kita mengambil session lagi dengan key-nya info, lalu kita menampilkan pesannya. Dan yang terakhir, jika kita delete buku yang baru kita buat ini, dan juga menampilkan pesan buku berhasil dihapus. Ini menggunakan session delete yang kita kirim tadi.
Selanjutnya untuk form. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama seperti tambah buku, ini adalah formnya menggunakan select option, kemudian judul buku menggunakan teks, lalu penerbit ini menggunakan teks juga, tahun terbit menggunakan teks juga, lalu di deskripsi menggunakan teks area, jumlah halaman menggunakan tipe number, dan kita lihat juga di form untuk gambar di sini menggunakan jenis file, dan yang terakhir kita lihat di tambah anggota di sini menggunakan tipe email untuk email address dan tipe password untuk password. Jadi untuk website ini sudah menggunakan lebih dari 3 variasi input. Kita lihat source code-nya di author. Di sini author index. Nah, di sini jika kita klik tambah penulis maka akan muncul modal. Ini adalah source code untuk modalnya. Lalu untuk menambahkan penulisnya kita menggunakan Ajax. Nah, di sini script Ajax. Kita ambil nama dan tokennya lalu kita menggunakan metode post untuk memasukkannya ke dalam database. Kita cobakan langsung menambahkan penulis, misalnya kita menambah Dale Carnegie, lalu kita simpan, maka akan muncul di sini Dale Carnegie. Selanjutnya ORM. Untuk website ini semuanya menggunakan ORM dari Laravel untuk proses database-nya. Pertama dari model, kita lihat di author juga menggunakan relasi ORM yang disediakan oleh Laravel seperti ini. Pada model author, satu author memiliki banyak buku yang kita hubungkan ke model buku dengan author ID. Lalu kita lihat di book, model book. Di sini juga kita menggunakan relasi. Nah, di sini buku dimiliki oleh author yang dihubungkan melalui author ID dan book ID. Selanjutnya kita juga menghubungkan model buku ini ke model galleries untuk kumpulan gambar dari buku tersebut. Satu buku memiliki banyak gambar, jadi kita menghubungkan buku ini ke model galeri melalui book ID yang ada di galeri. Nah, di galeri begitu juga booknya relasinya adalah belongs to ke book model melalui book ID dan ID dari galeri ini sendiri. Begitu juga di controller, seperti book controller ini misalnya, kita membuat seluruh proses database-nya menggunakan ORM dari Laravel. Seperti untuk mengambil seluruh isi dari database, kita menggunakan database buku lalu diikuti dengan authornya, karena kita sudah berelasi dengan author di model buku ini. Kemudian untuk order by, created at, descending, get. Nah, ini untuk proses mengambil seluruh buku. Begitu juga untuk menyimpan buku. Di sini menggunakan perintah book create untuk menyimpan seluruh item yang kita ambil dari website atau dari inputan user. Sama halnya dengan update, juga menggunakan ORM update yang disediakan oleh Laravel. Dan yang terakhir yaitu delete, juga menggunakan delete yang disediakan oleh ORM Laravel. Nah, proses ini kita gunakan untuk semua controller. Seperti author juga sama, dan di galeri juga sama menggunakan ORM dari Laravel. Selanjutnya autentifikasi. Nah, seperti yang tadi dilihat, website ini sudah menggunakan autentifikasi. Kita bisa logout, kita bisa login. Nah, untuk proses register sendiri, di website ini sengaja dibuat yang hanya bisa menambahkan user atau yang bisa meregister user hanya user yang memiliki role admin. Kita coba masuk dengan user yang memiliki role admin. Di sini ada daftar anggota, kita bisa lihat untuk Ikhwanul Ahmad di sini role-nya adalah admin, sedangkan untuk Arif Budiman role-nya adalah editor. Jadi untuk Ikhwanul Ahmad bisa menambahkan anggota, kita bisa nambah anggota, membuat anggota baru, misalnya di sini user, emailnya user@gmail.com, passwordnya kita buat password, dan kita buat role-nya adalah admin misalnya. Lalu kita simpan, maka akan bertambah user@gmail.com, role-nya admin. Nah, juga admin ini bisa mengubah role dari user yang dibuatnya. Jadi misalnya kita ganti role-nya menjadi editor, kita simpan, maka untuk user role-nya menjadi editor. Begitulah proses registrasi yang bisa dilakukan di website Pustaka Buku ini. Selanjutnya authorization. Nah, karena di website ini menggunakan dua role yaitu admin dan editor, maka di sini ada hak akses untuk editor. Untuk editor sendiri itu tidak bisa menambah dan melihat anggota. Kita lihat kalau kita menggunakan role admin, di sini kita bisa melihat daftar anggota dan juga dapat menambah anggota seperti yang kita contohkan tadi. Namun jika kita logout, lalu kita masuk menggunakan role editor, di sini kita masuk menggunakan role editor, maka kita tidak melihat ada daftar anggota dan tambah anggota. Jika seorang editor memaksa masuk menggunakan route-nya, di sini kita coba member. Nah, ini adalah route untuk melihat daftar anggota. Kita coba masuk, maka akan muncul halaman 403, yaitu user does not have the right roles.
Jadi, seorang editor tidak bisa memaksa masuk ke halaman member ataupun menambahkan anggota. Dan yang terakhir, CRUD. Tentu saja, website ini memiliki CRUD lengkap, create, read, update, dan delete. Kita contohkan yang tadi kita sudah membuat nama penulis Dale Carnegie. Kemudian kita akan menambahkan daftar buku, misalnya Dale Carnegie tadi. Nah, untuk daftar bukunya sini saya sudah mencatat dari Amazon. Kita ambil dari Amazon referensinya. Judul bukunya misalnya adalah How to Win Friends and Influence People yang diterbitkan oleh Pocket Books pada tahun 1998. Dan untuk ISBN-nya kita copy yang ini saja. Jumlah halamannya adalah 288 dan deskripsinya kita buat deskripsi 1. Ini untuk data dummy saja, lalu kita simpan. Ini proses untuk create. Dan untuk read-nya sendiri, ini read seluruh bukunya. Ada juga daftar penulis, ini read-nya, dan daftar gambar, ini read untuk seluruh gambar. Selanjutnya kita dapat mengedit. Untuk proses editnya, ini yang kita buat tadi, kita edit misalnya. Nama penulisnya kita ganti jadi J. Luvina. Deskripsinya kita ganti jadi deskripsi 2. Dan jumlah halamannya kita ganti misalnya jadi 300. Kita simpan, maka di sini datanya juga berubah. Nah, saya kelupaan satu di sini juga menggunakan array form untuk menambah gambar. Jadi bisa mengupload multiple gambar atau banyak gambar. Misalnya di sini judul bukunya kita pilih How to Win Friends dan Influence People. Lalu kita pilih gambarnya, langsung kita masukkan 2 gambar. Misalnya di sini gambarnya kita masukkan 2 gambar sekaligus, lalu kita simpan. Maka 2 gambar akan secara otomatis masuk ke database. Nah, untuk lanjutan proses CRUD tadi kita sudah mencontohkan untuk create, update, dan read. Selanjutnya adalah delete. Kita bisa menghapus, misalnya salah satu gambar ini kita hapus, maka gambarnya akan hilang. Dan ini juga hilang di storage public kita. Dan di sini jika kita menghapus daftar bukunya, kita menghapus buku How to Win Friends and Influence People, kita hapus buku ini, maka secara otomatis gambarnya juga akan dihapus. Jadi untuk kesimpulan presentasi website saya di video ini, yang pertama, website ini menggunakan struktur file yang mengikuti struktur file dari Laravel. Yang kedua, website ini dibuat menggunakan framework Laravel untuk backend-nya, dan untuk front-end-nya menggunakan framework Bootstrap. Kemudian website ini juga menggunakan 4 metode HTTP request, yaitu metode post, metode put, metode get, dan metode delete. Kemudian website ini juga menerapkan menggunakan session dan cookie. Untuk form, website ini sudah menerapkan lebih dari 3 variasi input, menggunakan Ajax, dan menggunakan array form. Untuk ORM, website ini sudah menerapkan ORM yang disediakan oleh Laravel untuk proses model dan di controllernya. Untuk autentifikasi, website ini juga menerapkan proses login dan register. Dan untuk authorization, website ini juga memiliki hak akses, yaitu ada hak akses untuk admin untuk menambahkan anggota baru, dan untuk editor tidak bisa menambahkan anggota baru. Dan yang terakhir adalah CRUD. Website ini menerapkan seluruh CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, sampai di sini saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.